Bantai, bantai, bantai. Senyuman ganas terbentuk di wajah Si Tian saat dia menyaksikan penghalang energi hancur dari langit. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Setelah teriakan Si Tian terdengar, banyak Do Uang dan Do Huang yang telah diblokir di luar, menyerbu ke depan dengan raungan yang ganas. Mereka menyerbu ke arah tembok seperti badai. Gas, gas, gas. Cailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerang dengan keinginan melonjak untuk membantai. Douk yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang berukuran 1000 kaki memotong lusinan Do Huang menjadi 2. Pada saat yang sama, teriakan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding bangkit saat tangisan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu yang kuat dari sekte singa yang mendalam, dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jagalah dia dengan baik. Mata cantik Cailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah menerima situasi pertempuran, yang menjadi sangat intens saat kekuatan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Bunda, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia sepertinya merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan mata berkaca-kaca hitam pekatnya untuk melihat ibunya. Patuh ya, jangan takut. Bunda akan pergi dan mencarimu sebentar lagi. Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao dengan lembut. Senyuman manis muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douk yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Do Uang di depan menjadi genangan darah. Si Tian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap ke arah Si Tian di kejauhan saat dia dengan dingin berteriak. Haha, bagaimana saya bisa menolak undangan dari Nona Aduhai ini? Si Tian tertawa keras setelah mendengar tawaran ini. Bila emas di tangannya menari dan membentuk gugusan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya membara saat mereka mengamati sosok yang sangat halus dan besar di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk mempesona seperti itu sangat langka. Benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat Si Tian menerima pertempuran itu. Douki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya terlihat saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menghantam berbagai sudut dan menutupi semua titik fatal di tubuh Si Tian seperti badai. Ekspresi Si Tian mungkin tampak tenang saat menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman bertarungnya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas itu menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam itu. Sementara Cailin dan Si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng itu dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Para ahli dari aliansian semuanya telah maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli yang secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Douzong tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin orang, yang mengakibatkan mereka menarik diri dari cedera serius.
Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tianzun ke-9 digantung di langit di luar medan pertempuran yang kacau balau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyuman dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah tidak lolos. Pertarungan. Semakin banyak kematian semakin baik. Tianzun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk Hall of Souls. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Dokter peri kecil sedang memeluk Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar kiracun. Itu melanda ahli sekte singa yang mendalam, yang telah menyerbu ke dinding sampai dia meludahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansian mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka bisa memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Saat ini, cukup banyak tempat yang telah dilanggar oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kerusakan. Dokter peri kecil Jie, kau harus membawa Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bertahan lama. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian tembok ini jauh lebih kuat dari tempat lain. Hehe, kamu berpikir untuk pergi. Bagaimana bisa begitu mudah? Tangisan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba bergegas. Mereka tetap melayang di udara sebelum tertawa gelap. Elite Douzuns. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa yang mendalam mulai menggunakan para ahli ini. HMPH, sepasang Douzun di bawah 3 bintang berani bertingkah lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Douzuns itu. Dokter peri kecil, pergi. Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir elit Douzuns itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Douzuns dari sekte singa yang mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah Douzuns elit dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Bangke! Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk maju. Sepasang elit Douzuns mengikuti di belakangnya. Ceka-ceka, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri lama ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual pada usia seperti itu. Mata dokter peri kecil sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao kecil dan mulai mundur dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menghampiri. Seorang pria tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao kecil dalam pelukan dokter peri kecil. Bajingan!
Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar Do Uki yang sangat beracun melesat keluar dan merobohkan rantai itu. Jari-jarinya menekan tanah, dan dia sekali lagi menarik ke belakang alih-alih mengejar. "Kemana kamu bisa lari?" Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain datang dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Sementara sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu sekali lagi bergegas. Kedua serangan yang dilepaskan itu dengan kekuatan penuh mereka di kedua sisi dokter peri kecil, mengelilinginya dalam prosesnya. "Bang! Xiao Li, tangkap dia!" Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari 2 bintang 6 elit Do Usuns. Sudut matanya menatap Xiao Li, yang jaraknya cukup dekat. Dia mengayunkan tangannya dan angin lembut melepaskan Xiao kecil darinya. Pada saat yang sama, racun Do Uki yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ia menerima serangan gabungan dari 2 elit Do Usuns. Tak jauh dari situ, Xiao Li menyadari bahwa dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak ketika dia melihatnya melemparkan Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah sampai di belakang Xiao kecil. Namun, sesosok hantu mencapai Xiao kecil ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangan untuk meraihnya. Angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. "Bajingan!" Mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini bermaksud untuk menangkap Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam. "Ceka-ceka!" Orang tua kurus itu tertawa dengan aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao kecil di udara. Cailin, yang sedang melawan Sitian di kejauhan, langsung menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. "Medusa, cepat menyerah. Jika tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam." Orang tua kurus itu meraih pakaian Xiao di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah ganas, tapi saat dia mengucapkan kata terakhirnya, hawa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika tangan yang sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu dijepit dengan kejam seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi seperti leher orang tua itu patah. Penglihatan periferal dari orang tua itu melirik sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam, yang tiba-tiba muncul, secara acak membuang mayat lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya dan memeluk gadis kecil itu, yang menggunakan mata besar hitam pekatnya untuk menatapnya. Senyuman lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, dia mempelajari Cailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suara lembutnya perlahan ditransmisikan ke telinga Cailin. "Maaf, saya pulang sedikit terlambat." "Isku kira kau lari dari tanggung jawabmu." "Xiao Yan, saudara ketiga, ketua aliansi." Banyak orang dengan cepat menjadi tercengang ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul di dinding. Sesaat kemudian, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak. Berbagai bentuk alamat tiba-tiba bergema di atas benteng. Meskipun pemuda itu tampak menjadi dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat akrab masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar seruan gembira ini. Dia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sesosok muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu. Angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. "Hati-hati!" Serangan mendadak itu menyebabkan banyak orang terkejut, menyebabkan banyak dari mereka buru-buru memperingatkannya. "Bang!" Suara teredam tiba-tiba muncul saat teriakan itu muncul.
Wajah semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat ahli dari sekte singa yang mendalam, yang berada di kelas Douzun, terbang mundur tanpa alasan apapun. Darah muncrat dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat kapan Xiao Yan menyerang. Xiao Yan bahkan tidak berbalik saat dia melukai seorang elit Douzun hingga muntah darah dan menarik diri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansi Yan kewalahan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mulailah menyerang. Bang! Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tidak jauh setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Suara deras, suara angin muncul satu demi satu, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka tampak seperti bintang jatuh saat muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan. Elit Douzun? Orang-orang kuat dari aliansi Yan dan sekte singa yang mendalam tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika lusinan sosok ini muncul di atas dinding karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari elit Douzun. Sungguh barisan yang menakutkan. Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tertegun. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Douzuns. Barisan yang menakutkan seperti itu bisa mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Hanya tingkat apa yang telah dia capai? Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao kecil. Beberapa kejutan melonjak di dalam hati mereka. Setelah itu, kegembiraan karena lolos dari malapetaka diam-diam memenuhi hati mereka. Mereka masih jelas menyadari bahwa sekte singa yang mendalam sangat kuat, tetapi hati mereka secara misterius merasa lebih aman ketika mereka melihat Xiao Yan. Haha, semuanya, ayo serang. Izinkan kami merasakan betapa kuatnya Douzuns dari bagian barat laut benua itu. Kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa yang mendalam. Ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan. Doukis yang mengerikan mengguncang benteng. Xiao Yan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia menarik matanya dan menatap gadis di pelukannya. Dia telah menatapnya dengan mata hitam pekatnya yang besar untuk waktu yang lama. Dia dengan lembut bertanya, siapa namamu? Xiao, gadis kecil itu menatap Xiao Yan. Meskipun dia tidak terbiasa dengan penampilannya, perasaan khusus terkait, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan dia tidak berhati-hati terhadap Xiao Yan. Jawabannya terus terang tapi malu-malu. Perasaan yang tidak biasa melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat Xiao kecil yang lucu. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Xiao kecil dengan serius menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab, apakah kamu ayahku? Kata lembut itu dikirim ke telinga Xiao Yan, menyebabkan hatinya bergetar hebat. Perasaan melonjak di sekitar tubuhnya seperti air banjir. Senyuman yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya. Anak yang baik. Nak, kamu akhirnya mau kembali. Teriakan nyaring riang tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao kecil. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Beberapa kegembiraan melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apa kabar kalian berdua? Kamu. Wajah Xiao Li yang awalnya gelap dan dingin saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke dalam pelukan erat. Tangannya dengan kuat menepuk bahu Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Li menatap Xiao Yan di depannya. Bahkan seseorang yang sedingin dia menjadi bersemangat tanpa sadar pada saat ini. Dia mulai tertawa. Aye, Xiao Yan mengangguk. Setiap orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini. Namun, satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antar saudara.
Senang sekali kau kembali. Ini masih belum terlambat. Xiao Ding mengamati Xiao Yan, yang terdiam sejenak. Xiao Ding tersenyum saat mengomentari situasinya. Haha, Ketua Aliansi, Anda benar-benar telah melakukan peran Anda sebagai pemimpin lepas tangan dengan sangat baik. Beberapa tokoh lainnya bergegas sementara Xiao Yan mengangguk. Tawa yang akrab membuat Xiao Yan merasa terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya, Kaisar Es Hai Bodong, Fama, dan Raja Pil dari Kekaisaran Jiama, Guhi. Xiao. Sosok merah bergegas sementara Xiao yang menangkupkan tangannya ke sosok akrab tua ini. Dia menarik Xiao ke pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao, takut akan kecelakaan sekecil apapun yang menimpanya. Xiao Yan mengamati wanita menyihir di depannya ini. Dia masih tampak halus dan tebal meski mengenakan baju besi merah yang ketat. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, Cailin. Sosok cantik Cailin menegang saat mendengar suara Xiao Yan. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Mata cantiknya agak rumit saat mereka menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera mengusap kepala Xiao kecil sambil berkata, aku pikir kamu tidak akan kembali. Suara Cailin mengandung amarah sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama tahun-tahun ini, dia sebagai seorang wanita, tidak hanya harus membesarkan anaknya, dia juga harus mengembangkan aliansian. Dia mengkhawatirkan semua masalah ini, dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya oleh pria ini, siapa lagi kalau bukan Xiao Yan. Adik ketiga, adik ipar mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Anda seharusnya tidak mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakakmu akan menjadi orang pertama yang menentang. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada rendah saat melihat Cailin. Tepat sekali. Kami harus berterima kasih kepada Cailin selama bertahun-tahun ini. Hai Bodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiao Yan diam. Dia memandangi bibir Cailin yang melengkung erat dan permintaan maaf tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memeluk pinggang lembut dan lembut seperti ular itu. Dia mengabaikan perjuangannya dan menariknya ke dalam pelukan sebelum dia dengan lembut berkata, maaf. Ini mungkin sulit bagimu. Bahkan seseorang sekuat Cailin merasakan hidungnya berair ketika dia mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dia bertindak di mata publik, dia tetaplah seorang wanita. Apalagi dia adalah seorang wanita yang telah menetap. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika suaminya pergi selama bertahun-tahun, tetapi keluhan ini tiba-tiba lenyap setelah mendengar 2 kalimat lembut ini. Jangan mengira aku akan melepaskanmu karena ini. Meskipun keluhan di hatinya telah hilang, Cailin yang keras kepala masih mengertakkan gigi dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik berubah sedikit memerah saat dia membebaskan dirinya dari tangan Xiao Yan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansian. Oleh karena itu, dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiao Yan seperti wanita kecilnya. Serahkan yang lainnya padaku. Xiao Yan tersenyum sebelum dengan lembut mencubit wajah kecil Xiao. Dia berkata, putri yang baik, kamu harus mengikuti ibumu. Ayah, lakukan yang terbaik. Xiao kecil mengangguk dan berbicara dengan lembut dan malu-malu. Hati-hati. Ada banyak elit Douzuns di sisi lain. Cailin berkata dengan sedikit khawatir. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan berjalan menjauh dari dinding sementara matanya melirik pria besar berambut emas itu. Pria itu dengan muram menatapnya dari jarak dekat. Kamu adalah Xiao Yan, ketua aliansi dari aliansian. Tian menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memeluk Cailin sebelumnya, dan kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Meskipun dia belum mengambil benteng kuning misterius, dia sudah memikirkan Cailin sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa menahan dia dinodai oleh orang lain? Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin Tian.
Si Tian segera menjadi marah saat melihatnya. Xiao Yan mengabaikannya bilah besar di tangannya tiba-tiba membacok dengan cara yang kejam. Bilah sepanjang 1000 kaki bersinar dengan kejam menebas kepala Xiao Yan. Hati-hati. Dia adalah kepala sekte dari sekte Singa yang Mendalam, bintang 6 elit Do Uzun. Cailin dan yang lainnya di dinding buru-buru memperingatkan Xiao Yan saat mereka melihatnya mengabaikan si Tian. Pedang emas bersinar dengan kejam menghantam tubuh Xiao Yan setelah peringatan semua orang. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiao Yan mundur bahkan setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Si Tian bukan satu-satunya yang tercengang saat melihat ini. Bahkan kelompok Cailin memiliki wajah yang sangat tercengang. Serangan si Tian adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Do Uzun tidak berani menerima secara langsung tanpa memasang pertahanan apapun. Xiao Yan dengan lembut menjentikan lengan bajunya saat telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah si Tian. Angin panas yang menakutkan menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api besar di depan si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Itu membanting ke tubuh si Tian. Grup. Saat telapak tangan terbanting, pertahanan Do Uki yang bertahan di sekitar tubuh si Tian tampak setipis kertas. Mereka dihancurkan dalam sekejap, dan angin yang menakutkan mengalir ke tubuhnya menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Akhirnya, dia bertabrakan dengan tanah. Mendesis. Para ahli dari Aliansian dan Sekte Singa yang Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam. Kepala sekte dari Sekte Singa yang Mendalam tidak dapat menerima bahkan satu serangan dari Xiao Yan. Tianzun ke-9, tunjukkan dirimu. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah secara acak menghabisi si Tian. Matanya terpaku pada kabut hitam di kejauhan, dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur.